Di lereng timur Gunung Ungaran, Desa Losari tumbuh sebagai wilayah yang tenang, sejuk, dan dikelilingi keindahan alam berbukit. Terletak di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, desa seluas 2,94 km persegi ini dihuni sekitar 1.658 jiwa yang tersebar di 4 dusun, yaitu Dusun Bantir, Dusun Kaliduku, Dusun Losari, dan Dusun Kaliliseng yang hidup dalam suasana rukun dan penuh kebersamaan. Kehidupan warganya terjalin melalui aktivitas sehari-hari, mulai dari anak-anak yang berangkat sekolah dengan semangat, ibu-ibu yang aktif dalam PKK dan Posyandu, hingga para pemuda yang berperan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Keharmonisan sosial inilah yang kemudian menjadi dasar kebutuhan akan fasilitas yang lebih baik, sehingga pembangunan infrastruktur desa terus dilakukan. Jalan-jalan desa kini lebih layak dilalui. Fasilitas umum semakin mendukung aktivitas warga. Dan berbagai sarana seperti balai desa serta tempat ibadah diperbaiki agar semakin nyaman digunakan. Peningkatan kualitas masyarakat juga diperkuat melalui layanan pendidikan dan kesehatan. Desa Losari memiliki PAUD, SD, MTS hingga MA yang menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk tumbuh secara cerdas dan berakhlak. Dari sisi kesehatan, keberadaan puskesmas pembantu serta kegiatan posyandu rutin membantu menjaga kesehatan balita, ibu hamil, dan memberikan edukasi bagi warga. Semua perkembangan ini menjadi pijakan bagi Losari untuk menatap masa depan dengan visi yang lebih besar. Mengembangkan sektor agrowisata, memperkuat UMKM lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda. Karena bagi Losari, desa ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi rumah tempat harapan ditanam, kerja keras dirawat, dan masa depan dibangun perlahan namun pasti. Perkenalkan, nama saya Cipto Kamdani dari Dusun Losari. Saat ini saya bekerja di pemerintahan Desa Losari, yaitu sebagai Kepala Dusun Losari, menjabat pada atau sejak bulan September 2021 hingga saat ini kurang lebih 4 tahun. Jadi di sini kami ada sumber gas rawa atau banyak orang menyebutnya dengan api abadi. Ya, jadi api abadi atau gas rawa ini ditemukan kurang lebih pada tahun 1960-an. Itu diawali dengan ada bapak petani waktu itu habis panen padi, kemudian membakar jerami yang sudah tidak digunakan. Cuman api itu menyala selama kurang lebih hampir 3 hari sampai jerami itu habis. Jadi api masih menyala. Nah, waktu itu dari bapak petani tersebut penasaran, ada apa di situ? Kok apinya bisa nyala terus? Nah, waktu itu memang sudah digunakan oleh warga dari tahun ke tahun sampai saat ini. Ada yang digunakan untuk wisata, digunakan juga untuk tempat memasak dari Dinas Pariwisata juga. Hingga saat ini untuk di Dusun Losari sejak tahun 2024 kemarin mendapatkan bantuan ataupun dana untuk mengembangkan gas rawa atau api abadi ini, yaitu digunakan untuk sumber energi terbarukan. Nah, saat ini digunakan untuk 10 kpm dibawa ke rumah, jadi untuk kegiatan masak-memasak. Jadi di sini adalah ruang separator. Jadi gas rawa yang tadi ada di bawah di persawahan
Jadi sistemnya dari bawah kita memakai pipa HDPE, kemudian melalui pipa ini kita sedot menggunakan pipa kompresor. Cuman ini kita aktifnya satu demi satu untuk menghemat listrik. Kita menggunakan alat otomatis swap control ini agar bisa mengatur 1 menit, 2 menit seperti itu secara bergantian kompresornya. Kemudian setelah dari kompresor kemudian akan masuk ke pipa ini. Di sini ada temperatur tekanan, kemudian masuk ke 2 tabung besar ini. Nah, dari 2 tabung besar ini yang akan kita distribusikan ke rumah-rumah warga melalui 2 pipa yang ada di sini. Jadi ini pipa untuk distribusi ke rumah-rumah warga saat ini. Ada 2 alat ya Mas, yang mungkin kami bantu infokan sedikit. Jadi dulu sebelum kami menggunakan alat otomatis swap control ini, kami menggunakan sistem otomatis di sebelah sini. Jadi ini dari 2 indikator ini memperlihatkan bahwa di sini ada durasi di mana kompresor ini harus hidup selama berapa menit sesuai yang kita inginkan. Kemudian dia akan berpindah-pindah sesuai dengan indikator yang ada di sini. Jadi harapannya kompresor ini bekerjanya tidak terus-menerus. Jadi selain menghemat listrik, juga akan memperpanjang umur kompresor ini sendiri, tidak terlalu panas seperti itu. Kemudian setelah waktu itu ada teman dari Undip, itu karena sistem otomatis ini dirasa mungkin sudah bagus, cuman kurang sempurna. Jadi kita rubah menggunakan sistem di sini, dan ini sudah bisa berbasis sistem juga. Jadi kita bisa memantau kondisi mesin kompresor ini hidup atau tidak, dan juga tekanan yang ada di tabung besar ini berapa kapasitasnya juga bisa terpantau dari sistem ini yang bisa kita buka melalui handphone kita. Seperti itulah. Kalau harapan kami sih sebenarnya karena memang ini satu-satunya di daerah Kabupaten Semarang khususnya, harapan saya mungkin ke depan ya bisa bermanfaat dalam arti bisa digunakan untuk warga lingkungan masyarakat Desa Losari khususnya, ataupun kalau memang dia mempunyai kapasitas atau mempunyai kandungan yang besar, bisa digunakan mungkin dari satu Semon atau satu Kabupaten Semarang kalau memang bisa. Harapan saya seperti itu. Dan juga mungkin kalau bisa dilihat dari wisatanya juga mungkin ada harapan juga di sana, karena ya Desa Losari selain tempatnya dingin, untuk pemandangan juga menurut kami tidak kalah bagus dengan tempat-tempat lain. Pagi-pagi makan pisang. Yang mana? Shooting day 1. Udah berhasil.